Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Di video kali ini Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang lagi populer, pastel gulung yang pasti rasanya enak banget, renyah, dan cara buatnya juga gampang banget. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ataupun sajian berbagai macam acara. Cara buatnya juga gampang banget ya. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan teflon atau wajan. Kita buat isiannya terlebih dahulu. Kita panaskan dengan api sedang, kemudian kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu. Kemudian kita tumis 3 siung bawang putih ditambah dengan 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya harum atau sampai bumbunya harum ya, dan warnanya berubah kecoklatan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 350 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil, dan ini sudah dicuci bersih ya. Dan setelah dipotong-potong kita rendam dengan air bersih supaya warnanya tidak kehitaman ya sebelum kita tumis. Dan lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya, sambil kita masak ya dengan api sedang. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan juga 160 gram wortel yang sudah dipotong dadu kecil juga seperti ini ya. Dan ini sudah dicuci bersih sebelumnya. Dan lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah cukup tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Cukup sampai merendam semua wortel dan kentangnya ya. Seperti ini. Sambil diaduk-aduk, selanjutnya kita tambahkan bumbunya 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, di sini saya pakai kaldu ayam, 2 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata, dan kita masak sampai wortel dan kentangnya ini matang ya. Sambil terus diaduk supaya bumbunya ini tercampur rata, atau bisa kita diamkan dulu ya. Atau bisa juga ditutup supaya lebih cepat matang. Nah, ini airnya juga sudah menyusut ya. Kemudian di sini saya akan coba. Nah, ini udah matang ya teman-teman, ini udah lunak. Saya akan koreksi rasanya. Kalau menurut kalian kurang pas, bisa ditambahkan lagi untuk bumbu-bumbunya. Dan menurut saya ini udah pas ya. Kemudian saya tambahkan juga daun bawang dan seledri secukupnya, iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini untuk api kompornya masih dalam keadaan hidup ya teman-teman. Nah, kita masak sebentar aja untuk daun bawang dan seledrinya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya matikan api kompor. Lanjut di sini saya akan menambahkan setengah keping bihun yang sudah saya rebus dan saya gunting pendek-pendek seperti ini. Saya pakai setengah keping karena saya pakai bihun yang besar ya. Kalau kalian pakai bihun yang kecil, boleh pakai 1 keping. Atau bisa juga pakai mie yang kuning itu ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk sampai tercampur rata. Untuk api kompornya ini sudah dalam keadaan mati. Lanjut di sini saya juga menambahkan 1 butir telur rebus yang sudah saya potong kecil-kecil. Kalian juga bisa menambahkan sebanyak 2 butir telur ya. Disesuaikan saja dengan selera.
Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata dan mengaduknya pelan-pelan saja supaya kuning telurnya ini nggak hancur ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup tercampur rata ya. Ini sudah cukup, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjut akan kita buat untuk kulit pastelnya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung serbaguna ya. Kemudian kita tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kedua bahan ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata atau sampai garamnya ini tercampur rata ke dalam tepungnya ya. Lanjut kita tambahkan 25 ml minyak goreng yang ditambah dengan 25 gram margarin yang sudah saya lelehkan. Saya lelehkan dengan cara ditim ya sampai semuanya tercampur rata dan leleh seperti ini. Dan ini masih dalam keadaan hangat. Kita masukkan semuanya dan lanjut kembali kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai membentuk butiran-butiran seperti pasir. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah membentuk butiran seperti butiran-butiran pasir. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml air. Ini air biasa ya, suhu ruang. Dan ini kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Karena untuk banyaknya air disesuaikan dengan kelembapan tepungnya ya. Lanjut saya akan menguleninya dengan tangan. Pastikan tangannya bersih, sudah cuci tangan sebelumnya. Nah, ini kita lanjut uleni ya sampai membentuk sebuah adonan yang bisa dibentuk. Bisa kita sambil masukkan kembali untuk airnya. Jadi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil menyesuaikan banyaknya air. Kalau sudah cukup tidak perlu ditambahkan airnya lagi ya. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi, menyesuaikan saja. Nah, kira-kira seperti ini sudah membentuk sebuah adonan yang bisa dibentuk ya. Ini teksturnya pas, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Selanjutnya untuk adonan ini akan saya tutup dengan plastik wrap. Kalau tidak ada plastik wrap bisa ditutup dengan kain bersih ya teman-teman. Kemudian lanjut istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini adonannya sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit ya. Dan lanjut kita pindahkan ke alas kerja. Dan ini untuk alas kerjanya sudah saya oles dengan tepung terigu tipis-tipis supaya tidak lengket. Kemudian potong 20 bagian adonan. Dan untuk masing-masing adonan ini kita timbang seberat 19-20 gram adonan. Nah, ini dia sudah selesai saya potong-potong dan ini untuk isiannya tadi yang sudah kita masak ya, dan ini sudah agak dingin. Dan ambil satu bagian adonan, selanjutnya kita pipihkan dengan rolling pin. Untuk ketebalannya ini tidak terlalu tebal dan lumayan tipis ya teman-teman. Dan untuk membentuknya ini kita bentuk kira-kira seperti persegi panjang. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup tipis ya. Dan ini sudah membentuk persegi panjang seperti ini. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan atau kita tambahkan untuk isiannya di bagian agak tepi seperti ini. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Ini sudah cukup ya. Kemudian kita lipat bagian tepi-tepinya terlebih dahulu seperti ini. Dan lanjut kita gulung.
Nah, untuk menggulungnya agak ditekan-tekan ya supaya padat dan rapih. Kemudian bagian ujungnya kita rekatkan dengan putih telur secukupnya. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman, cantik sekali. Nah, lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia sudah selesai saya gulung semuanya ya untuk pastelnya. Dan untuk pastel gulungnya ini sudah siap untuk kita goreng. Di sini saya sudah memanaskan minyak di dalam teflon atau wajan ya. Kalau sudah benar-benar panas baru kita masukkan untuk pastelnya. Jadi kita masukkan sewaktu minyaknya ini benar-benar panas ya teman-teman. Ini adalah kunci supaya pastelnya ini nanti cantik berjerawat ya teman-teman. Jadi pastikan minyaknya sudah benar-benar dalam keadaan panas. Dan kita goreng dengan api sedang. Supaya matangnya merata, sesekali boleh kita aduk atau kita bolak-balik ya teman-teman. Kita bolak-balik supaya matangnya merata dan warnanya kecoklatan merata. Nah, ini dia pastel gulungnya, warnanya udah mulai kecoklatan ya teman-teman. Ini artinya sudah matang. Nah, bisa kita lihat ini tuh hasilnya cantik berjerawat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini, lanjut di sini saya angkat satu persatu, kemudian bisa kita tiriskan. Dan untuk menggoreng pastel ini harus telaten ya teman-teman, karena kalau udah mulai kecoklatan, terus kita bolak-balik supaya warnanya ini coklat merata. Nah, kita angkat semuanya dan lanjut kita goreng kembali. Untuk pastel yang lainnya, lakukan sampai selesai. Dan pastikan benar-benar panas supaya hasilnya berjerawat seperti ini ya. Super duper cantik banget hasilnya. Pokoknya lakukan terus sampai selesai, sampai semua pastelnya habis. Nah, ini dia hasilnya. Pastel gulungnya udah selesai saya goreng semuanya. Bisa kita sajikan dengan cabai hijau seperti ini ataupun dengan saus sambal. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini juga cocok banget untuk snack box ya teman-teman. Oh ya, untuk isiannya tadi itu masih sisa banyak. Jadi ini saya buat kulit pastelnya itu sedikit aja, 20 pieces. Jadi untuk isiannya tadi bisa dibuat sekitar 3 kali lipatnya dari ini ya. Sekitar 60-an pastel itu cukup untuk 1 kali isian yang tadi kita buat. Nah, ini dia hasilnya, renyah banget ya. Nah, kelihatan ini tuh renyah banget. Gak keras ya teman-teman, tapi ini tuh renyah. Bisa kita cocol dengan saus sambal seperti ini. Saya coba, bismillah. Ini enak banget, gurih. Pokoknya dijamin ini mantul banget ya teman-teman. Untuk cemilan, untuk sajian berbagai macam acara, ataupun untuk snack box ini cocok banget ya. Apalagi untuk ide jualan pasti laris manis. Bisa dimakan pakai cabai hijau juga enak banget. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.